Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Nana. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat walau belajar dari rumah. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah mencoba mengerjakan latihan soal bilangan bulat. Nah, sekarang akan kita bahas ya. Sebagaimana yang telah kamu ketahui, soal bilangan bulat itu bermacam-macam. Salah satunya ada soal cerita. Nah, untuk mengerjakan soal cerita, ada tips yang harus kamu ketahui. Berikut tips dalam mengerjakan soal cerita bilangan bulat. 1. Baca dan pahami soal cerita. 2. Tulis apa yang diketahui dari soal cerita tersebut. 3. Tulis apa yang ditanyakan. 4. Tulis cara penyelesaiannya. 5. Lakukan pengecekan kembali. Maksudnya di sini pengecekan antara soal cerita dengan cara penyelesaiannya. Nah, setelah selesai dihitung. Lalu keenam, tulis kesimpulan jawabanmu. Berikut soal bilangan bulat yang telah kalian kerjakan sebelumnya dari nomor 1 sampai 5. Kita bahas satu persatu yuk. Soal nomor 1 bagian A. Negatif 25 dibagi 5. Kita lihat di sini, negatif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya negatif. Sehingga negatif 25 dibagi 5 sama dengan negatif 5. Soal nomor 1 bagian B. 400 dibagi negatif 20 dibagi 10. Kalian lihat pada soal merupakan pembagian bilangan bulat. Nah, karena sama-sama pembagian, maka dikerjakan dari sebelah kiri, sehingga 400 dibagi negatif 20 sama dengan negatif 20. Kemudian dibagi 10 sama dengan negatif 2. Soal nomor 1 bagian C. Kalian lihat pada soal sama seperti pada soal bagian B ya. Nah, di sini negatif 600 dibagi 20 dibagi negatif 15. Kita kerjakan dari sebelah kiri. Negatif 600 dibagi 20, hasilnya berapa? Negatif 30. Kemudian dibagi negatif 15, maka hasilnya sama dengan 2. Soal nomor 1 bagian D, kita lihat lagi. Di sini masih dengan soal pembagian bilangan bulat. Ingat, karena sama-sama pembagian, maka dikerjakan dari sebelah kiri. Sehingga negatif 1000 dibagi negatif 20 dibagi negatif 10 sama dengan, kita kerjakan di sini, negatif 1000 dibagi negatif 20, hasilnya sama dengan 50. Kemudian kita bagi dengan negatif 10, hasilnya sama dengan negatif 5. Soal nomor 2. Seorang tukang gali sumur mampu menggali tanah dengan kedalaman 1 meter setiap jam. Kedalaman sumur yang diinginkan 40 meter. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menggali sumur? Nah, dari soal tersebut dapat kita tuliskan, diketahui dapat menggali 1 meter setiap 1 jam. Yang ditanya, berapa waktu yang dibutuhkan jika menggali 40 meter? Nah, kita tulis dalam bentuk matematika, 40 dibagi 1 sama dengan 40 jam. Sehingga kita dapat tulis kesimpulannya. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk menggali sumur sedalam 40 meter adalah 40 jam. Soal nomor 3. Beni membeli 60 buah jambu biji di pedagang. Seluruh jambu biji tersebut akan dibagikan kepada 5 temannya.
berapa buah jambu biji yang diterima oleh masing-masing teman Beni? Dari soal tersebut dapat kita tuliskan, diketahui terdapat 60 buah jambu biji. Lalu dibagikan kepada 5 temannya sama banyak. Yang ditanyakan, jumlah yang diperoleh setiap teman. Nah, kita tulis penyelesaiannya dalam bentuk matematika. 60 dibagi 5 sama dengan 12. Kesimpulannya, jadi jumlah jambu biji yang diterima oleh masing-masing teman Beni adalah 12 buah. Soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 ini merupakan operasi hitung bilangan bulat campuran. Kita kerjakan nomor 4A. Negatif 12 dikali 8 ditambah 72 dibagi negatif 6. Diingat kembali aturan dalam operasi hitung bilangan bulat ya. Apabila ada perkalian dan pembagian, lalu ada penjumlahan dan pengurangan, yang dikerjakan mana dulu? Yaitu perkalian dan pembagian, baru nanti dikerjakan penjumlahan dan pengurangan. Sehingga dari soal tersebut dapat kita kerjakan negatif 12 dikali 8 hasilnya negatif 96. Kemudian 72 dibagi negatif 6 sama dengan negatif 12. Hasil tersebut lalu kita jumlahkan. Negatif 96 ditambah negatif 12 sama dengan negatif 108. Soal nomor 4 bagian B, 80 dibagi negatif 10 dikali 12 dikurang negatif 20. Kita lihat pada soal ada pembagian, perkalian, lalu pengurangan. Sehingga kita kerjakan dulu pembagian, yaitu 80 dibagi negatif 10 sama dengan negatif 8. Kemudian kita kalikan dengan 12. Didapatkan hasil negatif 96. Kemudian ditambah 20 sama dengan negatif 76. Soal nomor 4 bagian C. 120 dibagi 10 dibagi negatif 6 ditambah negatif 100. Kita lihat pada soal, dikerjakan dulu pembagiannya. Sehingga 120 dibagi 10 hasilnya 12. Kemudian kita bagi dengan negatif 6 sama dengan negatif 2. Nah, karena pembagian sudah selesai, lalu kita jumlahkan dengan negatif 100. Sehingga negatif 2 ditambah negatif 100 sama dengan negatif 102. Soal nomor 4 bagian D. 60 dikurang negatif 20 dikali 12 ditambah 75. Dari soal kita lihat ada pengurangan, perkalian, dan penjumlahan. Mana dulu anak-anak yang dikerjakan? Iya betul, perkalian dulu ya. Sehingga dapat kita tulis di sini sama dengan 60 dikurang berapa? Hasil kali dari negatif 20 dikali 12, yaitu negatif 240. Kemudian kamu tambahkan 75. Menjadi 60 ditambah 240 ditambah 75. Hasilnya sama dengan 375. Soal nomor 4 bagian E. 200 dibagi negatif 100 dikali 123 dikurang negatif 125. Kamu perhatikan pada soal ada pembagian, perkalian, lalu pengurangan. Mana dulu yang dikerjakan? Iya betul, jadi yang dikerjakan adalah pembagian dan perkalian terlebih dahulu. Kita mulai dari sebelah kiri. 200 dibagi negatif 100, hasilnya sama dengan negatif 2. Nah, negatif 2 ini kita kalikan dengan 123, hasilnya negatif 246. Baru kita jumlahkan 125, maka hasilnya sama dengan negatif 121. Mudah bukan anak-anak? Kita lanjut nomor 5 yuk. Soal nomor 5,
Edo mempunyai 241 butir kelereng. Satu orang temannya meminta 27 butir kelereng untuk bermain, berarti dikurang. Kakaknya memberi 50 butir kelereng, berarti ditambah. Edo tidak boleh bermain kelereng oleh ayahnya. Oleh karena itu, Edo membagikan seluruh kelereng miliknya kepada 12 temannya, berarti dibagi. Masing-masing temannya mendapat pembagian kelereng sama rata. Berapa butir kelereng yang didapat oleh masing-masing teman Edo? Kita jawab ya. Tadi Edo punya 241 kelereng, lalu diberikan kepada temannya sebanyak 27. Kemudian kakaknya memberi 50. Nah, ternyata Edo tidak boleh bermain kelereng, sehingga dia membagikan semua kelereng yang dia miliki ke 12 temannya. Sehingga kita tulis di sini 241 dikurang 27 ditambah 50 dibagi 12. Kita kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung ya. Kenapa? Karena sesuai dengan urutan kronologi yang ada di soal cerita tersebut. Nah, di sini kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 241 dikurang 27 ditambah 50, hasilnya 264. Kemudian dibagi 12, sama dengan 22. Kesimpulannya, jadi jumlah kelereng yang diterima oleh masing-masing teman Edo yaitu 22 kelereng atau 22 butir. Bagaimana anak-anak penjelasan dari ibu? Mudah dipahami bukan? Apabila kalian kurang mengerti, silakan kalian simak kembali videonya dari awal atau boleh bertanya ke ibu. Sekian penjelasan dari ibu. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.